Empat saham pilihan yang direkomendasikan dari perindustrian ada Astra International, buy on weakness 4.500 hingga 4.900. Astra hari ini cenderung tertekan, namun di menit-menit terakhir pelemahan sudah mulai terbatas dan ikut menopang indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kemudian BBCA, Hall 5.900 hingga ke 6.500. ICBP 6750 7400 buy on weakness, dan terakhir ada Pegas juga direkomendasikan buy 1350 hingga ke 1490. Astra, BBC, ICBP dan Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama ada Astra International, Pak Halim. Penutupan hari ini melemah tapi terbatas. Setelah tadi 4610 akhirnya ditutup di 4780. Ada dari sisi perubahan tidak Pak, analisis support dan resisten dan rekomendasinya untuk Astra atas pencapaian pemengkasan pelemahan di sesi kedua? Ya, kalau melihat reboundnya hari ini masih tetap ya, supportnya masih tetap di 4.650 sampai 4.700, buy on weakness saja. Kenapa? Alasannya ya fundamentalnya masih bagus, ini mulai konsolidasi. Jadi tapi jangan buru-buru karena volumenya masih kurang baik, kurang besar Mas ya. Posisinya, rekomendasinya tadi buy di level berapa Pak? Buy on weakness di 4.650 sampai 4.700. Oke. Penutupan hari ini kita akan coba update lagi di 4780, melemah di 0,62%. 6 bulan sudah koreksi dalam Pak, meskipun berupaya untuk bangkit kembali. Seperti apa pola pergerakan Astra dalam 6 bulan terakhir? 6 bulan terakhir ya sempat naik, terus 1 bulan terakhir mulai Juni itu cenderung turun ya dari 7.500 sampai 4.900. Nah ini kesempatan nih, turunnya banyak, apalagi laporan keuangan Q2 harusnya membaik ya, karena ditopang oleh Hanjikort yang mulai beroperasi kembali. Ya, dengan ekspektasi tersebut Pak Halim, target Anda tadi ke 4.900 Pak, ini target sampai kapan Pak Halim? Jangka pendek dulu lah, jangka pendek 1-2 minggu, nanti kalau laporan keuangan keluar ya diupdate lagi. Kalau lewat 49 kemungkinan bisa rally sampai 54, 56, tapi ya target jangka pendeknya 49 dulu deh. Baik. Dari Astra kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari perbankan Big Cap, BBCA. Anda rekomendasikan hold, pertimbangannya seperti apa Pak? Dan jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya, kenapa Anda lebih merekomendasikan BBCA? Kenapa saya rekomendasikan hold? Karena naiknya udah cukup banyak. Iya. Sementara support dia yang kuatnya itu di 5.900, cukup jauh ya, apalagi resistennya di 6.400. Jadi ini pas tengah-tengah, tapi seandainya dia bisa turun di bawah sekitar 6.000 kecil, nah itu boleh masuk lagi, targetnya tetap sama 6.400. Overall dia masih sideways. Baik, 64 sepekan ke depan? Bisa kayaknya sih. Mungkin bisa lebih ya kalau sebulan ya, 2 minggu lah. Oke. 6.400 untuk resisten. Selanjutnya pemirsa, penutupan hari ini di 6.125. Level support tadi untuk buyback kembali bagi yang sudah ambil posisi dan melakukan profit taking ke 5.900 dan juga ke 6.000-an. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Anda rekomendasikan ICBP, ini dari consumer ini. Penutupan hari ini Pak Halim, ICBP ditutup di melemah di 0,36%, 6.925. Analisis dan rekomendasinya dalam pekan ini juga sudah dalam sepekan terakhir maksud saya menguat ke level 7.000-an. Apakah di perdagangan hari ini terdampak profit taking Pak? Ya, ada kum dividen ya, ini mungkin agak tricky ya. Kalau sudah ex dividen ya dikurangi 200 lah. Jadi kalau ini kum dividen kan ini kemarin breakout dengan volume cukup meyakinkan. Nah ini kum dividen, jadi mungkin harga belinya untuk besok-besok bisa dikurangi 200. Jadi 6.550 support, belinya 6.550 sampai 6.700. Take profitnya tetap 7.400an. Baik. Strateginya tadi kenapa disarankan seperti itu Pak untuk ICBP? Karena ada ex dividen. Saya lupa itu ex dividennya tadi. Itu strategi ini kan ex dividen. Iya, ada ex dividen 200 kan, kalau masuk di harga sekarang mungkin agak
kita kena turunnya ya. Kalau besok di harga sekarang kan 200 lebih mahal kalau nggak terima dividen, tunggu ex dividen, beli di harga 6550 sampai 6700, take profitnya tetap 7400. Baik. Penutupan hari ini di 6925 pemirsa, melemah di 0,36%. Dalam sepekan terakhir sempat menguat ke atas 7.000-an, intraday hari ini juga tadi sempatnya sampai ke 7.000-an dan terdampak dari aksi profit taking. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terakhir untuk Pegas Pak, hari ini ditutup menguat di 1%. Buy di level berapa untuk Pegas dan pertimbangannya seperti apa? Baik, ini hari ini cross moving average 5 ya, mulai reversal-nya dimulai dengan targetnya 1490. Coba karena volumenya belum cukup besar, coba buy on weakness dulu 1390 sampai 1400. Tapi kalau volumenya udah besar ya tetap beli kanan. Valuasinya cukup murah dari harga sekarang. Iya, saya akan coba cek juga Pak. Valuasinya masih di bawah 5 kalau nggak salah ya. Iya. Dividennya 170-an. Benar, 0,71 kali Pak. Sebenarnya seberapa penting Pak untuk posisi valuasinya, terutama untuk PBV? Saya lebih pakai ke PI ya, karena lihat earningnya seberapa, jadi potensi dividennya berapa. Dengan ya kita faktorkan kerugian dari Gunvor dan penurunan harga LNG, ini pun PI-nya juga masih sekitar 8, dividennya mungkin sejelek-jeleknya tahun depan bisa 120, 130, itu pun masih cukup murah untuk Pegas. Baik, lagi-lagi dari sisi pola pergerakan Pak, year to date ini Pegas sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan tampaknya hari ini intraday tadi sempat ke 1.300-an di perdagangan sesi sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini polanya? Apakah masih dalam tren turun Pak? Baik jangka mulai membentuk base ya, turunnya mungkin sudah selesai. Turunnya mungkin masih turun tapi sudah nggak jauh lagi sepertinya. Pola-pola divergennya udah mulai tampak ya. Mungkin sideways sekitar 1 bulan lagi lah baru ada tenaga ke atas, tapi bisa buy on weakness dulu. Untuk lewat 1.500 mungkin butuh 1-2 bulan lagi. Baik. Dari sisi support Pak, dengan kembali menyentuh ke level 1.300-an ini. Iya, 1.350, 1.300 harusnya cukup kuat ya untuk Pegas ya, apalagi dividennya juga cukup besar. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Astra International, kemudian BBCA, ICBP, dan juga ada Pegas. Semuanya direkomendasikan buy, hold, buy on weakness, dan juga buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Putra Wiralegawa Pak dari Bengkulu menanyakan DSSA. Ini perjalanan yang cukup panjang nih Pak. DSSA sudah punya posisi average-nya di 829 katanya. Hari ini sudah averaging down di 800 hingga 810. Masih bisa dijadikan area beli mengingat hari ini banyak yang menjaga bidnya agar DSSA tidak jatuh terlalu dalam katanya. Average-nya 829 Pak, averaging down-nya 800 dan 810. Silakan Pak. Oke, sementara DSSA kalau punya di hold dulu karena posisinya masih sideways. Titik stop loss-nya di 790, titik untuk nambah lagi di 911. Jadi sementara di hold dulu selama nggak lewat 790 atau 911. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada Bapak Tom Delon menanyakan Saratoga ini Pak, sudah ambil posisinya di 1870 katanya, nyangkut hari ini di 1560, masih bisa di hold tidak? Wah, 1870 cukup tinggi ya. Saya di hold aja, ini kemungkinan dia bisa rally sampai 1680 sih. Cuman kalau untuk nambah jangan dulu, di hold aja dulu, stop loss-nya di 1500. Baik. Selanjutnya menanyakan saham emiten emas Pak, ada Archie, Bapak Jason Johan dari Jakarta, terima kasih juga. Support dan resistennya Pak, penutupan hari ini melemah di 1%, 995. Archie, sementara ngikutin harga emas ya, kalau emasnya naik dia ikut naik. Oke, support sementara di 940, resistennya di 1150 sampai 1300. Range-nya cukup lebar Pak untuk ke 1300, target sampai kapan itu Pak Ali? 1.300 tuh sampai akhir tahunnya. Kalau emasnya bisa rally ke 4.500, kemungkinan artinya bisa ke 1.400-an. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham, saya akan coba cek ini.
ECII, Pak. Saya akan coba cek juga nih, saya kurang familiar juga untuk saham ini, Pak. Ini ya kemarin ada reversal ya, ini saham-saham biasa lah, saham-saham kecil naik turun. Saran saya sih kalau masih punya sell on strength ya ini ya. Sell on strength kemarin nggak bisa lewat 150 ya, sell on strength dulu dah. Baik. Support sementara di 126, jadi kalau jebol 26 exit dulu. Baik, tapi ini baru ingin masuk Pak Dedi dari Padang, belum direkomendasikan. Jangan, targetnya masih downtrend berat gitu. Saran saya sih kalau nggak bisa trading cepat, jangan deh. Baik. Selanjutnya Bapak Robertus, Pak, NCKL, Pak, ambil posisi di 900, apakah masih bisa di hold? NCKL ini sedang valuasi murah, dividen tinggi, tapi sementara tertekan oleh harga nikel. Kalau mau masuk tunggu ex dividen ya, mungkin support sementara setelah ex dividen itu di 750. Jadi 50 perak pagi ya, dividen 50 turun 50 lagi. Jadi perhatikan support 750. Kalau mau masuk harga berapa? Tunggu di atas 840. Baik, kalau yang nyangkut tadi Pak? Yang nyangkut di hold dulu aja karena untuk invest juga nggak terlalu mahal sih. Oke, Mas. Baik, selanjutnya menanyakan saham, saya coba cek ini Pak, BBCA. Tadi juga sempat kita ulas ya Pak, ada masuk ke dalam saham pilihan. Hold dulu aja ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham ICBP, Bapak Pendi. Sudah juga ya Pak tadi ya? Iya. Dan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya, ada Sido Pak. Dalam jangka panjang arahnya akan kemana? Ini pertanyaan datang dari Fulan. Sido ini laporan keuangannya kurang bagus ya, terus melemah, penjualannya juga terus melemah. Cuman untuk jangka menengah ini kan IHSG udah turun terlalu banyak, Sido juga sedang berkonsolidasi. Selama dia di atas 350 coba di hold aja. Kemungkinan dia bisa rebound sampai 450, 500 lah. Tapi untuk jangka pendek di hold dulu aja deh. Iya. Sepertinya belum akan gerak kemana-mana. Ya, koreksi cukup dalam juga sudah terjadi Pak untuk Sido ini dari ya, karena 500-an. Penjualannya juga kurang bagus, fundamentalnya juga kurang bagus ya, menurun semua ya itu. Tapi harganya juga. Dia bisa signifikan sih kalau tetap bertahan di atas 350. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham Bufa ini konglomerasi, beli di harga 850 Pak. Saya akan coba update namanya. Bufa. Ya, Bapak Christian. Kemungkinan besok masih bisa lanjut ya, besok pagi mungkin bisa lanjut sampai 980 ya. Tapi itu cuma untuk sell on strength lah. Tunggu sore, besok sore kalau mau beli. Besok pagi kemungkinan masih lanjut buat sell on strength. Resistennya di 980. Ya. Tapi kalau mau beli tunggu dulu deh. Baik. Tunggu dia bisa beli. Tapi ini sudah ambil posisi Pak di 850. Apakah sell on strength tadi berlaku? Kalau udah ambil posisi di dulu aja, besok mungkin bisa sell on strength dekat 950 sampai 1000. Baik. Kalau ingin buyback kembali? Buyback kembali ya tunggu turun lagi lah, tunggu di 780, 850 lah. Tunggu turun, tunggu melemah dulu lah. Baik. Jawaban untuk Bapak Christian di Balikpapan. Kemudian menanyakan saham Telkom, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Baru ingin masuk ini Telkom untuk jangka menengah katanya. Oke lah, boleh lah masuk, tunggu di agak sedikit ya, tunggu 2400-an ya. Saat-saat seperti ini memang enak buat beli ya, valuasinya murah, dividennya gede. Tapi kalau masuk jangan ada kanan, kalau bisa buy on weakness dulu. Dan volumenya masih kecil. Ya, coba ditawar dulu deh. Oke. Sekitar 2400, 2450. Baik, penutupan hari ini di 2480. 2480 masih di kisaran ya Pak? Ya boleh lah, tapi kalau bisa deket-deket EMA 5 ya, 2450-an lah. Tapi sisi dikit oke lah, masuk bertahap gitu. Baik, 2480 posisi hari ini intraday sempat melemah ke 2470. Terakhir singkat saja Pak, untuk COCO Pak, hari ini melesat signifikan dan cukup menyita perhatian. Udah signifikan ya, udah kena resisten juga, saran saya sell on trend dulu lah. Di level berapa Pak penutupan hari ini? Nanti kalau mau masuk tunggu di 20-an deh. Sell on strength di level berapa Pak? Sell on strength di atas 300, sell on strength dulu ya, 300 sampai 340 itu resisten semua itu. Oke. Penutupan hari ini di 328, melesat di 13,10%. Pemirsa, sell on strength yang sudah ambil posisi, kemudian yang baru ingin masuk, level support berapa tadi Pak, singkat saja? Level supportnya di 220 sampai 260. Baik. Cukup jauh sih. Okay. Jadi jangan sampai nyangkut.
Untuk CEO pemirsa Rp328 per saham. Waktu kita cukup terbatas Pak Halim. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Halim, terima kasih sudah hadir Pak. Sehat selalu Pak Halim.